Yuk, mari kita masih tunggu teman-teman. Oke, mari teman-teman silahkan. Oke, cek. Mohon maaf agak unstable tadi connection, tapi ini suaranya saya apakah terdengar jelas? Teman-teman boleh kasih jempol? Aman ya? Oke, siap. Thank you teman-teman sudah kembali lagi ke Tabula Sinergi Awards untuk webinarnya. Kita akan memasuki webinar yang kedua. Kali ini narasumbernya adalah Dr. Azimatul Karimah atau yang kita biasa bisa panggil Dr. Uci. Beliau adalah dokter di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, spesialis kesehatan jiwa ya. Dr. Uci, apakah sudah standby? Halo, Dr. Uci. Bisa nyalakan mikrofon? Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Dr. Uci mungkin boleh perkenalan diri juga tadi. Silahkan. Iya, terima kasih. Senang sekali saya berada di tengah-tengah teman-teman yang punya interest yang besar ya untuk kesehatan mental Indonesia. Saya Azimatul Karimah. Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya di Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa, dan saya juga staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, terutama untuk mata kuliah psikiatri dan kedokteran komunitas. Kira-kira begitu ya, Jonathan. Oke, thank you untuk Dr. Uci. Hari ini topiknya akan seputar landscape kesehatan mental, kesehatan jiwa di Indonesia ya, terkait dengan potensi juga nanti pengembangannya seperti apa. Nah, untuk teman-teman berarti ini lebih relate soal industri yang dijalani sebenarnya ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan seputar em, isu-isu atau terkait dengan mental health ya. Kalau tadi dari sisi bisnisnya yang kita bahas bersama Dokter Jesa itu boleh ditanyakan juga ya. Ini nanti sama sistemnya kalau teman-teman ada pertanyaan di kolom chat juga boleh ya. Nah, karena kebetulan Dokter Uci ini juga pembina komunitas peduli skizofrenia Indonesia, Simpul Surabaya gitu ya. Jadi teman-teman monggo kalau mau dalam menggali sebanyak-banyaknya soal industri kesehatan jiwa, kesehatan mental, silahkan ditanyakan. Nah, untuk materinya Dokter Uci apakah akan share screen? Ya, Oke, silahkan boleh dicoba. Oke, sudah kelihatan. Ini tinggal di slideshow. Slide aman. ya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan ke Dokter Uci, silahkan. Baik, terima kasih Jonathan, terima kasih untuk teman-teman Altabula ya. Senang sekali saya berada di tengah-tengah mungkin orang-orang yang sudah berpengalaman di lapangan ya. Dan saya yakin pengalaman teman-teman yang join di sini ini sangat berharga. Tidak hanya berharga untuk teman-teman di Tabula, tapi menurut saya pun akan banyak belajar dari pengalaman teman-teman di sini. Saya diminta untuk menyampaikan tentang lanskap kesehatan jiwa di Indonesia dari aspek permasalahan dan aspek potensi. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang ranah-ranah apa yang perlu kita kembangkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia? Saya akan memulai dengan beberapa data yang mungkin ini sering digembar-gemborkan ya, bahwa sebetulnya banyak penyakit-penyakit yang ini akan menjadi beban ya. Beban itu yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang itu mengalami sebuah penyakit tertentu, maka ini akan memberikan beban pada orang yang sehat gitu. Jadi kita melihat secara global gitu. Ketika seseorang ini punya penyakit, ini akan memberikan dampak untuk produktivitas, kemudian untuk beban anggaran. Tadi saya sempat menyimak sedikit tentang diskusi tentang funding dan lain sebagainya. Dan kita lihat di sini pada tahun 2017 itu gangguan mental ini termasuk penyakit yang
akan cenderung membebani orang-orang di dunia, termasuk membebani semua sistem kehidupan di dunia. Dan kita lihat di sini ada gangguan mental, di sini juga ada gangguan mental. Jadi kalau secara menyeluruh di dunia gangguan mental ini ada di nomor 5 ya, setelah penyakit kardiovaskular, kanker, kemudian kematian ibu dan bayi, kemudian saluran nafas, TB dan lain sebagainya. Dan ini juga konsisten di Asia Tenggara, ini juga menjadi beban gitu. Sehingga rasanya memang concern terhadap kesehatan mental ini kita rasanya sudah berada di track yang benar ya, karena memang gangguan mental atau problem-problem kejiwaan ini nanti akan berpengaruh terhadap kehidupan orang-orang di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat angkanya di Indonesia ya, jadi yang disebut dengan DELIS ini adalah menunjukkan berapa tahun orang itu ketika mengalami penyakit ini dia akan jadi disable gitu. Jadi untuk gangguan mental itu rata-rata 4,5 tahun. Artinya ketika orang itu mengalami gangguan jiwa, sebetulnya dia punya peluang pulih itu 4,5 tahun gitu. Dan 4,5 tahun ini pasti kalau kita bicara corporate ya, itu akan bicara produktivitas. Dan kalau corporate juga mungkin ada hubungannya dengan omset, benefit dan so on gitu. Jadi bisa kita bayangkan, satu orang dengan gangguan mental itu akan memberikan dampak pada keluarganya. Bisa kita bayangkan kalau itu terjadi secara berjamaah. Ada beberapa populasi, ada beberapa orang, ada sekian ratus ribu orang, sekian juta orang yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian di sini juga ada data bahwa ketika seseorang ini mengalami gangguan jiwa, maka dia akan kehilangan 13 tahun masa sehatnya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia terdiagnosis problem kejiwaan umur 17 tahun, dia kehilangan masa sehatnya mungkin sampai umur 30 tahun gitu. Jadi artinya 13 tahun ini adalah proses yang cukup panjang. Ketika dia tidak mendapatkan bantuan atau ketika dia tidak mendapatkan layanan yang optimal untuk pemulihannya. Sehingga memang betul-betul bahwa kalau kita mau bantu untuk kesehatan jiwa Indonesia itu tentunya kita harus total ya. Total untuk bisa menginvestasikan energi kita, menginvestasikan buah pikir kita, menginvestasikan ide-ide kita dan menginvestasi network yang kita punya untuk menjalankan program ini bersama-sama. Ini ada data juga, jadi data ini konsisten ya tahun 2017. Sebetulnya gangguan jiwa apa sih yang berpotensi akan menjadi beban untuk kehidupan di dunia ya? Nomor 1 depresi ya, mungkin teman-teman yang sudah bekerja di bidang konseling ya, sudah merasakan kondisi lapangan ya, kebanyakan memang klien-klien kita ini aromanya aroma depresi dan cemas. Apalagi sejak COVID ya. Sejak COVID ini luar biasa sekali menurut saya karena nggak pandang profesi. Kami di ruang lingkup nakes banyak teman-teman kami pun yang juga merasakan kondisi depresi dan kecemasan ini. Dan mereka kesulitan untuk bisa memulihkan ya, kesulitan untuk bisa perform seperti yang mereka harapkan gitu. Jadi rasanya ini tidak pandang bulu, mau nakes, mau non nakes, mau psikolog, mau mahasiswa, mau ibu rumah tangga, mau pejabat sekalipun, mau ahli agama, mereka akan merasakan dampak ini gitu. Dan mungkin teman-teman juga sudah merasakan. Kemudian nomor 3 adalah skizofrenia. Tampaknya kalau skizofrenia ini di populasi hanya 1% gitu ya. Ternyata yang 1% ini justru menyedot energi, menyedot anggaran dan menyedot perhatian banyak orang karena memang pemulihan skizofrenia ini boleh dibilang sangat berat ya. Karena kemunduran akibat dari penyakit itu juga akan membuat kita harus berupaya ekstra keras, lebih keras daripada memanage depresi dan cemas ya untuk orang-orang skizofrenia. Dan masih banyak gangguan jiwa yang lain ya, bipolar, gangguan tingkah laku, autism, gangguan makan dan sebagainya. Jadi kalau kita mau meranking rasanya ini memang konsisten dengan kondisi lapangan ya, depresi dan kecemasan menjadi faktor yang paling tinggi ya kasusnya. Berikutnya saya punya data. Sebetulnya orang-orang yang kelompok umur yang mana sih yang sering mengalami depresi itu ya? Mungkin teman-teman pernah membuat sebuah tabulasi dari orang-orang yang dikonseling atau orang-orang yang dibantu ya. Umur berapa sampai umur berapa. Kemudian derajat berat ringan problemnya seperti apa.
area ruang lingkup masalah psikososial yang dia hadapi seperti apa ya. Kalau kita lihat di sini memang resiko tertinggi ada pada remaja, diikuti dengan lansia ya. Jadi grup pensiunan, bapak-bapak kita ya, pak de kita, eyang-eyang kita ini sebetulnya adalah orang-orang yang mungkin selama ini punya resiko besar untuk mengalami depresi juga ya. Seperti itu, selain kelompok umur remaja dan dewasa muda. Kemudian ini juga data hasil riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan tahun 2018. Kalau kita lihat per provinsi, sebetulnya jumlah kasus depresi pada usia remaja ke atas itu berapa? Dan kita lihat di sini Sulawesi Tengah ya. Mungkin ada yang dari Sulawesi ya di sini ya. Sulawesi Tengah dan Gorontalo ini nampaknya angkanya cukup serius 12%. Artinya ketika kita berkumpul 100 orang gitu ya, ada 12 di antaranya kemungkinan mengalami depresi. Tadi saya lihat audiens di Zoom ini sekitar 70-an ya, lebih dari 50. Artinya ada sekitar 6 sampai 7 orang yang berpotensi mengalami depresi. Maksudnya ini sesuatu yang dekat sama kita. Dekat sekali dengan kita, ya. Mungkin teman-teman bisa melihat prevalensinya di provinsi-provinsi yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan teman-teman ya di sini. Posisi saya ada di Jawa Timur, ada di Surabaya nih, ya. Kasusnya 4,5%. Ini yang terdeteksi oleh riset. Yang tidak terdeteksi, mari kita lihat berikutnya ya. Kemudian ini kasus yang sangat berat ya, yang mengalami gangguan jiwa berat, kemudian mendapatkan perlakuan dipasung oleh keluarganya ya, dipasung oleh orang-orang sekitarnya. Kita lihat di sini ternyata pemasungan itu nggak cuma terjadi di desa, di kota pun ada pemasungan gitu. Beberapa kasus yang pernah saya dapatkan adalah orang-orang dengan gangguan jiwa berat itu dikurung di sebuah kamar di apartemen karena keluarganya sudah tidak mampu merawat dia, karena setiap kali berkomunikasi dengan dia jadi emosi, jadi marah, jadi agresif gitu ya. Akhirnya karena keluarga tidak punya resources yang lain, akhirnya dikurung di situ. Jadi makan, BAB, tidur, kencing di situ. Ya, jadi itu kondisi yang terjadi di perkotaan. Sedangkan kondisi yang terjadi di pedesaan, pasien-pasien itu dipasung bersama sapi, ternak, ayam ya. Jadi bersebelahan dengan kandang ternak mereka. Jadi ini sesuatu hal yang miris dan itu membuat Indonesia jadi disorot oleh banyak media secara internasional bahwa orang-orang di Indonesia ini melanggar hak asasi manusia. Jadi ini juga sebuah permasalahan yang menurut saya akan berkembang menjadi serius di kemudian hari ya, karena kita dianggap melanggar hak asasi, kita dianggap melanggar hukum, kita dianggap melanggar konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan hak asasi manusia. Kemudian saya juga mau memperlihatkan data. Data ini saya ambil dari laman organisasi profesi kami ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. Jadi perhimpunan kami membuat sebuah laman swapriksa ya, self rating, dan orang-orang yang menggunakan layanan swapriksa ini kalau kita lihat di sini angkanya amazing ya kalau menurut saya ya. Jadi jumlah pengguna sekitar 14.000 atau 15.000, hampir 15.000 orang menggunakan layanan swapriksa ini. Dengan latar belakang distribusinya memang masih banyak sekitar Jawa ya. Dan kita lihat di sini distribusi umurnya, kita lihat memang rata-rata adalah orang-orang muda ya, seumuran kita Anda gitu ya, bukan saya sudah lebih dari ini gitu. Dan kita lihat di sini distribusi masalah psikologis. Menurut saya ini shocking dan amazing ya, ternyata dari 15.000 orang yang menggunakan swapriksa ini 75% diantaranya mengaku kalau dia punya permasalahan psikologis ya. Dan kita lihat ini trennya naik ya, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022. Trennya naik. Jadi ini akan menjadi sebuah keprihatinan sekaligus sebuah misi buat kita. Bahwa masalah ini menjadi makin serius. Masalah ini semakin muncul ke permukaan dan kita harus melakukan sesuatu ketika ini muncul ke permukaan. Kita lihat masalah psikologisnya apa. Sebagian besar memang mengeluhkan ada kecemasan ya. 70% lebih mengaku mereka punya masalah dengan kecemasan. Dan ini rasanya konsisten dengan data sebelumnya ya. Kemudian 70% lebih mengalami depresi. Ya.
Jadi kalau di sini ada 60 orang, kalau 70% ya sekitar 45 orang di antara kita mungkin. Kita beresiko mengalami depresi. Kemudian 84%, Masya Allah, ini bukan hal yang main-main ya. Seperti mungkin teman-teman psikolog tahu bahwa menghilangkan trauma itu bisa jadi sangat panjang prosesnya. Dan bisa jadi akan menjadi proses umur hidup ya. Untuk menghilangkan trauma, untuk mengatasi trauma. Dan 80% orang-orang yang menggunakan layanan swaperiksa ini mengakui mengalami trauma. Berikutnya adalah isu tentang bunuh diri. Ya, rasanya yang kita tahu bahwa bunuh diri ini mungkin paling banyak hanya ada di Jepang dan Korea. Rasanya kita juga perlu concern dengan ini, gitu. Karena ternyata angkanya lebih tinggi daripada problem kecemasan dan depresi. Sehingga tentu saja kami dari Perhimpunan Organisasi Profesi, kami merasa bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri untuk mengatasi ini. Dan disitulah kita perlu bersinergi bersama teman-teman yang lain yang ada di lapangan ya. Jadi saya sendiri sangat bersyukur. Terima kasih untuk Arnold, William, dan teman-teman Jonathan dan sebagainya yang sudah memperkenankan saya sharing di sini. Berikutnya, saya mau kasih lihat sumber daya yang kita punya. Ya, ini adalah data jumlah rumah sakit jiwa di Indonesia. Ya, kalau kita lihat RSJ di Indonesia ini rasanya hanya ada di ibu kota provinsi ya. Meskipun demikian ternyata ada 9 provinsi, 6 provinsi. Oh ya, 6 provinsi yang belum punya rumah sakit jiwa. Kenapa RSJ ini menjadi indikator, teman-teman? Karena seringkali anggaran pemerintah untuk kesehatan mental itu disalurkan lewat RSJ. Gitu. Nggak lewat dinas kesehatan, nggak lewat dinas sosial. Jadi disalurkan lewat RSJ. Sehingga sebetulnya ketika ada RSJ di sebuah provinsi gitu ya, maka sebetulnya ada harapan bahwa provinsi ini akan mengembangkan program-program layanan kesehatan mental di ruang lingkup wilayahnya. Dan ketika tidak ada RSJ di provinsi itu seolah-olah bahwa memang provinsi itu akan nggak dapat anggaran gitu. Kalau kita bicara tentang funding atau budgeting secara nasional ya, secara pemerintahan. Sehingga jumlah RSJ ini akan menjadi penting terutama kalau dari sudut pandang pemegang kebijakan untuk layanan kesehatan mental. Kemudian ini data juga seberapa banyak sih puskesmas yang concern dengan kesehatan jiwa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini lumayan memprihatinkan ya. Lumayan memprihatinkan karena ternyata sebagian besar puskesmas itu masih menjalankan kesehatan jiwa itu setengah-setengah atau enggak sama sekali. Ya, setengah-setengah atau enggak sama sekali. Jadi data ini saya ambil dari laman Pusdatin ya, Pusdatin Pusat Data Indonesia dari Kementerian Kesehatan. Sedih ya, sedih banget. Ternyata rasanya kayak kita nggak bisa mengandalkan pemerintah gitu ya untuk menjalankan kesehatan mental. Ya, kemudian ini jumlah orang-orang dengan gangguan jiwa yang tidak mendapatkan pengobatan. Ya, jumlahnya cukup tinggi ya. Terutama untuk provinsi-provinsi yang mungkin jumlah layanan kesehatannya minimal ya. Jadi kayaknya kok kayak orang-orang dengan gangguan jiwa ini dibiarkan keleleran ya bahasa Surabayanya ya, keleleran begitu saja, tidak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan layanan. Oke. Kita lanjutkan data berikutnya. Oke. Sekarang kita akan bicara tentang sumber daya manusia gitu. Ini adalah penyebaran jumlah psikiater di dunia, teman-teman. Ya. Jadi negara yang warnanya biru, negara-negara yang warnanya biru itu mereka mempunyai rasio psikiater per 10.000 penduduk kalau nggak salah, ya 100.000 penduduk. Jadi ada lebih 10 psikiater per 10.000 penduduk di negara itu. Gitu. Bagaimana Indonesia? Indonesia ada di bagian yang merah ini ya. Artinya per 10.000 penduduk itu belum tentu ada satu psikiater. Aduh, cik melase gitu ya rasanya ya Indonesia ini. Jadi rasanya ini akan menjadi concern kita karena SDM yang harusnya terlibat dalam program kesehatan mental ini ternyata jumlahnya sangat kurang sekali gitu. Saya akan menunjukkan data berikutnya. Ya.
Ini saya baru dapat angka ini beberapa hari terakhir sebelum hari ini ya. Jadi menurut data Kementerian Kesehatan pada bulan Oktober tahun 2021, kita di Indonesia hanya punya 1050 psikiater. Ya, 1050 psikiater itu 300 orang diantaranya ada di Jakarta. Jadi beruntunglah Jakarta ya. Sekitar 100 orang ada di Jawa Timur. Saya kurang tahu distribusi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan provinsi-provinsi yang lain ya. Kemudian jumlah psikolog klinis, ini saya dapatkan dari laman Ikatan Psikolog Klinis Indonesia ya. Jumlah psikolog klinis yang ada di Indonesia sekitar 3.300-an. Ya. Kemudian jumlah perawat jiwa yang ada di Indonesia sekitar 7.000. Artinya dari sekian ratus ribu atau sekian ratus juta perawat, itu tidak semua perawat interest untuk mengembangkan kesehatan mental. Jadi betul-betul bahwa sumber daya manusia di Indonesia untuk kesehatan mental ini sangat minimalis, ya, sangat minimalis. Kemudian kita bicara sumber daya anggaran, ya, kita bicara sumber daya anggaran. Ya, kita tahu problem anggaran ini terjadi di mana-mana ya, anggaran untuk kesehatan apapun sebetulnya. Jadi kita lihat pada area yang ini ya teman-teman. Kita Indonesia itu masuk di area negara dengan pendapatan yang rendah. Ya. Dan dari pendapatan ini porsi untuk budgeting atau anggaran kesehatan mental hanya 1,5%. Ya. Minimalis sekali ya. Dan kita lihat meskipun di negara-negara maju budgeting ini juga menjadi masalah. Artinya kalau tadi isu teman-teman bicara tentang sustainability program atau mungkin funding dan sebagainya, sebetulnya itu juga terjadi di luar negeri karena memang anggaran untuk kesehatan mental ini di mana-mana jadi rendah gitu ya. Sehingga rasanya kita harus berinovasi, kita harus punya kreativitas untuk mengembangkan program ini supaya program ini tetap berjalan. Nah, kalau tadi saya bicara tentang ruang lingkup masalah ya, rasanya kalau kita ngomong masalah itu kita sendiri yang akan depresi ya. Oh alah, kerjaan kita ini nggak ada harapannya ya, siap-siap aja kita habis ini mati kutu gitu ya, kayak nggak berlanjut gitu ya, frustasi dengan program kita. Tapi sebetulnya kita harus melihat juga ada harapan, karena ada tren pergeseran paradigma yang tadinya eksklusif gitu ya, orang-orang dengan gangguan jiwa itu hanya dilayani di layanan-layanan klinik yang tertentu, hanya dengan budget tertentu, hanya dengan akses tertentu. Sekarang ini sudah lebih inklusif. Teman-teman yang sudah bergerak di bidang komunitas, kemudian mendekatkan diri dengan populasi, mendekatkan diri dengan masyarakat, itu sebuah program yang sangat inklusif sehingga kita sebetulnya bisa terlibat dalam berbagai macam wadah ya, berbagai macam wahana dan berbagai macam kolaborasi dengan organisasi yang lain. Kemudian pergeseran yang dulunya gangguan jiwa ini adalah penyakit yang biomedical ya, pendekatan kedokteran harus diobati pakai obat dan lain sebagainya. Sekarang ini terjadi pergeseran, ini pendekatannya biopsikososial. Artinya selama pendekatan psikologis dan sosial ini tidak kita lakukan, maka orang-orang dengan masalah kejiwaan ini juga sulit untuk dipulihkan. Kemudian yang dulunya tercenderung hospital based, semua orang dengan masalah kejiwaan harus dibawa ke RSJ, sekarang ini pendekatannya sudah community based. Ya. Jadi saya senang sekali di hadapan saya ini adalah orang-orang atau penggerak-penggerak di bidang komunitas ya, di area komunitas, dan saya sangat menanti kerjasama ya, kerjasama yang indah dari teman-teman ini untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi orang-orang di Indonesia yang membutuhkan bantuan kita. Kemudian yang dulunya berpikir hanya jangka pendek, asal orang ini nggak ngamuk, asal orang ini nggak nyakitin orang, asal orang ini bahagia aja selesai. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Ada program-program yang lain yang harus kita jalankan untuk agar orang ini termaintenance kesehatannya. Untuk orang ini bisa bangkit dan pulih dari sakitnya, untuk membantu orang ini menjadi produktif kembali seperti sebelum dia sakit. Dan dulunya kita pendekatan one on one, satu pasien, satu dokter, satu pasien, satu psikolog. Sekarang ini kita harus berpikir pendekatan tim. Satu pasien dikeroyok, satu dokter, perawat, psikolog klinis, psikolog, terapis okupasi, terapis wicara, social worker, ya. Kita harus mengerjakan ini secara tim. Karena kalau tidak kita akan jadi burnout. Kita akan capek, lelah mental, oh, rasanya begini-begini saja ya gitu.
Kemudian dari pendekatan pengobatan menjadi pendekatan layanan. Jadi yang awalnya dulu mental health treatment, sekarang menjadi mental health services. Ya, jadi ini adalah harapan buat kita. Dan dari pendekatan klinis di rumah sakit, sekarang kita mulai melibatkan teman-teman di masyarakat ya, semua sumber daya di masyarakat. Ini sebagai gambaran ya. Kalau dulunya kita itu selalu berbasis rumah sakit, berbasis klinik gitu ya, atau berbasis institusi gitu ya. Sekarang ini sebetulnya bahwa cakupan atau ruang lingkup kesehatan mental itu sebetulnya paling banyak itu ada di sini, teman-teman. Ya. Jadi manajemen diri sendiri, manajemen di keluarga, kemudian bekerja sama dengan support system yang ada di masyarakat. Sebetulnya kebutuhannya di sini sangat besar, gitu. Dan kebutuhan di sini ini sebetulnya low cost dibandingkan dengan kebutuhan kalau misalnya teman-teman bekerja di RSC ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang bekerja di RSC ya. Untuk membangun sebuah RSC itu butuh sekian M. Untuk menyediakan laboratorium, menyediakan bangsal, menyediakan obat-obatan, menyediakan sistem dokumentasi, ya keamanan dan lain sebagainya itu butuh budgeting yang sangat besar gitu. Sedangkan hanya sedikit orang yang mau datang ke RSC kan. Mungkin dari sekian ribu orang yang teman-teman bantu, mungkin hanya 1 atau 2 orang aja yang mau dirujuk ke RSC. Sisanya nggak mau, menolak. Saya nggak gila gitu. Jadi kalau kita mau bekerja secara efektif dan efisien, maka kita harus bermain di area ini, ya, di area community, di area self care dan di area family care. Kita lanjutkan. Menurut WHO sebetulnya ada tren yang menyenangkan ya dari kesehatan mental secara global di dunia. Gitu. Tren yang menyenangkan adalah sekarang ini banyak sekali intervensi-intervensi yang sudah diteliti bisa memberikan efek positif terhadap kondisi-kondisi kejiwaan. Saya yakin di bidang psikologi juga banyak inovasi ya terkait dengan terapi. Terutama sekarang ini sejak COVID itu saya lihat banyak intervensi yang berbasis internet. Ya, sudah banyak penelitian apakah itu terapi kognitif dan perilaku, intervensi terhadap kondisi trauma, kemudian intervensi atau pendampingan secara virtual lewat sosial media, banyak sekali penelitiannya. Dan ini sebuah harapan buat kita. Kemudian gerakan-gerakan di komunitas makin banyak. Dan mungkin teman-teman bisa melihat bahwa komunitas-komunitas orang-orang yang mengalami problem kejiwaan yang sama, mereka sudah mulai berhimpun ya. Yang saya tahu kalau di Surabaya ada komunitas peduli skizofrenia, yang isinya keluarga skizofrenia dan pasien-pasien skizofrenia. Ada Bipolar Care Indonesia, ada grup Gilles de la Tourette Syndrome ya, Autism Community, kemudian ADHD Community, kemudian ada komunitas Ansietas Forum Indonesia, Mother Hope Indonesia dan lain sebagainya. Sebetulnya sudah ada gerakan dari orang-orang atau survivor ya, survivor orang-orang dengan gangguan jiwa itu untuk mereka berhimpun dan mereka menyatukan visi misi untuk membuat sebuah gerakan yang mengadvokasi pemerintah atau gerakan yang mengadvokasi stakeholder atau pemangku kepentingan yang lain. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa mungkin sebagian besar teman-teman yang melayani klien saat ini mereka sudah mendapatkan informasi ya. Jadi sudah ada awareness bahwa mental health ini penting gitu. Mereka sudah ada upaya mencari tahu gitu. Mereka sudah ada upaya untuk self assessment ya, seperti yang dilakukan di laman Swapriksa PDSKJI. Atau mungkin banyak sekali self assessment yang beredar saat ini. Dan seringkali saya menerima klien yang sudah membawa, dokter kayaknya saya ini mengalami bipolar deh dok. Dok kayaknya saya ini depresi berat dan distimia deh dok. Jadi mereka datang sudah dengan awareness yang bagus. Dan ini sebetulnya menurut saya ini peluang kita bahwa awareness ini jangan kita sia-siakan. Kita harus menyambut baik bahwa kebutuhan mereka ini adalah mendapatkan bantuan saat ini. Ini sisi positifnya, ada tren positif. Tapi sisi negatifnya adalah bahwa semakin orang ini aware dengan kebutuhannya, mereka tahu mereka harus mendapatkan sesuatu yang terstandar. Gitu. Jadi yang tadi saya singgung bahwa orang-orang dengan gangguan jiwa, orang-orang yang sebagai customer layanan kesehatan jiwa, mereka lebih aware, mereka lebih tahu haknya sekarang. Saya punya hak untuk bicara dengan bebas, saya punya hak untuk mendapatkan proper treatment, saya punya hak untuk mendapatkan konseling, saya punya hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan.
saya punya hak untuk mendapatkan bantuan sosial dan lain sebagainya ya. Ini juga perlu kita waspadai. Artinya, apa yang kita berikan kepada klien-klien kita atau customer kita ini jangan sampai membuat kita jadi turun standar terhadap layanan yang harus kita berikan. Kemudian yang dulunya orang cenderung berpikir, oh ya sudah kita berikan layanan asal dia nggak marah, asal dia bisa tidur, asal dia nggak depresi aja. Tapi sekarang ini layanannya sudah mulai berpikir ke arah jangka panjang. Oke, kalau dia sudah bisa tidur lalu apa? Kalau dia sudah nggak depresi terus apa? Kalau dia sudah nggak cemas lalu bagaimana gitu? Kita bantu apa lagi? Gitu ya. Program apa lagi yang harus kita lakukan? Dan adanya industri di bidang kesehatan mental ya, menurut saya tidak hanya farmasi ya, tapi juga banyak alat-alat kesehatan yang cukup bisa membantu. Contohnya adalah transcranial magnetic stimulation, kemudian neurofeedback ya, kemudian terapi-terapi pembedahan dan lain sebagainya. Ini juga menjadi sebuah tren. Artinya mereka sangat mempengaruhi ya. Mereka akan sangat mempengaruhi industri atau pergerakan kesehatan mental di Indonesia. Nah, oleh karena itu, maka prioritas kesehatan mental di dunia menurut WHO itu memang kita harus meningkatkan status kesehatan mental di area komunitas gitu. Nggak cuma ngobatin aja, sekarang kita harus berpikir bahwa kita harus mikirin yang sehat juga gitu. Supaya yang sehat ini jangan sampai sakit ya. Kemudian kita perlu meningkatkan sumber daya, entah itu sumber daya manusia, kemudian sumber daya sarana prasarana, sumber daya metode-metode intervensi, sumber daya budgeting, sumber daya networking, ya, sumber daya pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya. Ini kita harus enhance dan kita harus memberikan penguatan pada layanan-layanan berbasis komunitas. Sambil, nah ini bagian yang terakhir, ini bagian yang menurut saya paling berat ya. Karena kadang kita tidak menyadari kalau kita ini secara tidak langsung kita itu juga melanggar hak klien-klien kita gitu. Seolah-olah kita memberikan batasan bahwa layanannya hanya segini aja, padahal sebetulnya banyak pilihan yang lain yang bisa mereka dapatkan. Oke, selanjutnya saya akan mengutip sedikit ya, indikator kesehatan mental gitu. Sebetulnya kita itu dikatakan sehat mental itu kalau bagaimana sih gitu. Yang pertama adalah kalau saya boleh kutip di sini adalah sebuah status well-being. Jadi orang dengan sehat jiwa, orang yang sehat secara jiwanya dia itu well-being. Well-being itu bahasa Indonesianya apa ya? Sejahtera kali ya. Sejahtera gitu. Kemudian orang yang sehat mental dia tahu potensinya. Nah, apakah kita sudah membantu klien-klien kita melihat potensinya? Kemudian orang sehat jiwa itu mampu mengcoping, mampu mengatasi stres kehidupan sehari-harinya. Orang dengan sehat jiwa itu mampu bekerja secara produktif. Dan orang dengan sehat jiwa itu adalah orang yang mampu berkontribusi terhadap komunitasnya. Jadi kalau kita lihat indikator kesehatan mental ini ternyata nggak cuma bebas depresi, nggak cuma bebas cemas, nggak cuma bebas trauma gitu. Jadi PR kita sebetulnya masih banyak gitu. Apakah kita sudah membantu mereka produktif? Apakah kita sudah membantu mereka terlibat di layanan-layanan kesehatan masyarakat, terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat? Jadi bisa dikatakan bahwa kesehatan itu sebetulnya tidak hanya nggak ada penyakit, gitu ya, tapi banyak syarat-syarat yang lain yang harus kita lakukan untuk membantu pasien-pasien atau klien kita. Dan definisi dari WHO itu sebetulnya sudah dikutip ya, artinya sudah disepakati juga oleh Undang-Undang Kesehatan Jiwa tahun 2014. Jadi kita lihat, rasanya konsisten ya bunyinya. Kondisi di mana seorang individu dapat berkembang. Jadi targetnya nggak cuma dia baik, sehat gitu. Tapi kalau dia nggak berkembang, dia belum tentu sehat jiwa kan gitu. Berkembang secara fisik, berkembang secara mental, berkembang secara spiritual, dan berkembang secara sosial. Sehingga orang itu menyadari kemampuannya. Dapat mengatasi tekanan, sama seperti tadi ya, cope with normal daily stress, dapat bekerja secara produktif, dan berkontribusi untuk komunitas. Jadi sebetulnya selaras apa yang didefinisikan WHO dengan Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Ini definisi orang dengan masalah kejiwaan dan definisi orang dengan gangguan jiwa. Nah, sehingga kalau kita bicara bahwa layanan kesehatan mental ini nggak cuma ngobati yang sakit gitu ya,
ternyata kita juga bertanggung jawab untuk mempertahankan orang-orang yang masih sehat, masyarakat yang masih sehat ini juga harus kita kita intervensi gitu. Supaya mereka tahu dan mereka sadar bahwa kesehatan mental itu bukan sesuatu yang taking for granted gitu ya. Bukan sesuatu yang pasif. Ah, saya masih sehat kok, nggak apa-apa, aman-aman aja gitu. Kesehatan mental itu sesuatu yang memang harus kita upayakan setiap hari. Ya. Jadi lewat mental health promotion, rasanya teman-teman sudah melakukan ini ya. Jadi mempromosikan how to become mentally health ya. Bagaimana mengatasi stres sehari-hari, bagaimana kita berelasi berkomunikasi yang sehat dengan keluarga, bagaimana kita berkomunikasi yang sehat dengan pasangan, dengan peer kita, dengan circle kita bagaimana. Kemudian program prevensi ya. Prevensi itu apakah secara individual ya atau secara selected, ini orang-orang yang sudah mungkin terdiagnosa secara oleh profesional ya, psikolog ya, psikiater, dokter dan lain sebagainya ya. Atau universal, kita lakukan secara global, secara menyeluruh gitu. Mulai dari populasi anak-anak sampai populasi lansia. Kemudian treatment, ini kerjaan yang paling sering saya lakukan bersama psikiater yang lain ya. Kalau sudah terlanjur sakit ya, berarti kita harus memberikan treatment, early intervention terutama. Bagaimana kita mengidentifikasi gejala, bagaimana kita memberikan terapi awal ya, dan terapi terstandar seperti tadi saya sampaikan. Apakah layanan yang kita berikan ini betul-betul memenuhi standar gitu. Pertanyaan berikutnya, ini standar siapa gitu ya? Standar kementerian kah, standar WHO kah, standar rumah sakit kah, standar klinik, atau standar suka-suka gitu ya. Saya yakin setiap organisasi profesi itu punya standar masing-masing. Kemudian berikutnya adalah layanan untuk rehabilitasi. Ya, layanan rehabilitasi inilah yang menjadi bagian yang menurut saya paling butuh banyak jejaring ya. Karena untuk layanan rehabilitasi ini rasanya kami para dokter tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh teman-teman psikolog, kami butuh teman-teman social worker, kami butuh teman-teman terapis ya. Terapis okupasi, terapis vokasi, kemudian ahli agama ya. Kami butuh teman-teman di bidang industri ya, supaya bisa menyalurkan ketenaga kerjaan dari orang-orang yang pernah mengalami problem kejiwaan ya. Kami butuh teman-teman dari pendidikan, kami butuh teman-teman dari dinas sosial, kami butuh teman-teman dari dinas perkoperasian ya, dan lain sebagainya untuk memberikan layanan rehabilitasi. Jadi kalau saya boleh menggambarkan dalam satu benang merah ya, sebetulnya layanan kesehatan mental ini kita lakukan dari populasi yang sehat sampai dengan populasi yang sakit ya, dengan distribusi tupoksi yang tadi sudah saya singgung di depan ya. Ada promosi kesehatan, ada prevensi, ada pengobatan, dan ada rehabilitasi. Sehingga orang-orang yang sudah terlanjur sakit, orang-orang yang mungkin banyak saya temui di rumah sakit, ini bisa kita bantu proses pemulihannya sampai menuju ke produktivitas. Di sini ada growth ya, ada perkembangan gitu. Dan disinilah kita akan berkolaborasi. Berikut ini adalah sebuah indikator kehidupan mandiri. Jadi teman-teman, kalau kami bekerja di bidang rehabilitasi psikososial, kami punya target bahwa orang ini tidak hanya bebas gejala, tapi dia mampu merawat dirinya sendiri. Dia mampu merawat personal belongingnya. Bagaimana dia cuci baju, bagaimana dia menyimpan makanan supaya tidak basi, bagaimana dia masak makanannya sendiri, menyiapkan makanannya sendiri, bagaimana dia memelihara kesehatan fisiknya. Karena kesehatan fisik ini juga akan sangat penting terkait dengan kesehatan mental. Bagaimana dia memanage keuangannya, bagaimana dia dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum ya yang disediakan pemerintah. Layanan bank ya, siapa yang akan mendampingi dia kalau mau buka tabungan, kalau dia mau membuka layanan deposito, kalau dia mau berinvestasi. Kemudian bagaimana dia menggunakan waktu luangnya, apakah dia punya komunitas futsal, komunitas badminton, komunitas anim, ya, komunitas entrepreneur dan lain sebagainya. Kemudian yang tadi saya singgung terkait dengan ketenaga kerjaan. Kalau orang-orang ini sudah bebas dari depresi, sudah bebas dari skizofrenia, apakah orang ini akan menjadi beban keluarganya terus? Ya, jadi kita perlu belajar untuk memandirikan dia dan bagaimana dia memelihara pekerjaannya, bagaimana supaya dia tidak di PHK, bagaimana supaya dia kalau relapse
dia masih tetap bisa berobat dan dia tidak dihitung potong gaji, bagaimana caranya supaya dia tidak dikeluarkan atau di PHK karena performanya kurang baik, bagaimana relasi sosialnya, bagaimana dia punya intimate relationship, bagaimana dia pacaran, bagaimana dia membangun keluarga, bagaimana dia melanjutkan keturunannya, itu juga perlu kita pikirkan, dan seterusnya. Ya, jadi kalau saya boleh paparkan dalam satu halaman ya, ada ranah promotif, ya ada informasi, edukasi, training, publikasi di media, sosial media, ada pendidikan. Kebetulan karena saya staf pengajar, saya mencetak tenaga kesehatan, saya mencetak dokter umum, saya mencetak calon psikiater gitu. Mungkin teman-teman juga bekerja di university ya, atau di apa namanya sekolah tinggi ya. Anda juga akan menjadi penghasil mitra, bahwa kita nanti akan berkolaborasi dengan lulusan dari universitas itu. Jadi ini ranah promotif. Kemudian ranah preventif. Ini rasanya banyak sih kalau saya lihat di sini teman-teman yang bekerja di ranah preventif ya. Bagaimana teman-teman itu melakukan pelatihan manajemen stres ya, melakukan trauma healing, kemudian bagaimana menjaga kesehatan mentalnya dengan tips dan latihan-latihan misalnya latihan mindfulness, meditasi gitu ya, relaksasi dan lain sebagainya. Kemudian ada deteksi dini ya dan intervensi dini. Ini pekerjaan saya di rumah sakit ya, pengobatan, rujukan, monitoring dan penata laksanaan kedaruratan ya, terutama kasus-kasus yang membahayakan nyawa seperti bunuh diri atau agresivitas. Dan ini ranah rehabilitasi. Jadi kita lihat di sini, ternyata kalau kita mau memetakan ya, ternyata rangkaian rel kereta api ini panjang. Mulai dari institusi pendidikan, jurnalis ya, edukasi profesi yang lain ya, advokat-advokat kesehatan mental ya, yang terutama bisa membantu kita untuk memberikan masukan terhadap layanan kita. Sebetulnya apa saja sih yang standar yang harus dipenuhi supaya klien-klien kita ini tidak melanggar hukum, bagaimana pendampingannya ya, bagaimana dia bisa kita edukasi untuk paham bahwa perilaku dia ini berpotensi untuk menjadikan dia target orang-orang yang bergerak di bidang hukum ya, bagaimana itu bisa kita lakukan secara kolaboratif. Kemudian kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat, teman-teman. Kebetulan saya di Jawa Timur ini saya membina Kabupaten Bangkalan ya untuk program kesehatan jiwa, terutama program bebas pasung. Dan saya belajar banyak dari teman-teman di Dinkes Bangkalan itu bahwa mereka bekerja sama dengan Karang Taruna loh teman-teman. Jadi mereka mengakomodir Karang Taruna. Sedangkan di kabupaten yang lain mereka mengakomodir ibu-ibu PKK gitu sebagai kader keswa mereka. Dan ini sangat sangat promising ya dan sangat menjanjikan untuk kita bisa berkolaborasi sampai di level masyarakat seperti ini. Kemudian rehabilitasi tadi sudah sering saya singgung ya, dinas sosial, dinas perindustrian, perkoperasian, dinas ketenagakerjaan, LSM ya, termasuk teman-teman di sini ya, NGO, lembaga agama dan pengusaha atau entrepreneur. Nah, tapi ini akan sering menjadi masalah. Kita sering melupakan ini. Banyak kegiatan advokasi, riset, publikasi, monitoring dan evaluasi ini yang tidak terdokumentasikan dengan baik. Karena menurut saya kalau kita mau punya dana yang sustain, ya funding, dana yang sustain, maka kegiatan riset, kegiatan pendataan, kegiatan surveillance ini akan menjadi aspek yang sangat penting untuk memaintenance program kita. Gitu. Jadi saya berharap setelah dari sini teman-teman mulai mendokumentasikan klien-klien yang sudah dibantu, bagaimana progresnya setelah mendapatkan bantuan teman-teman, agar program yang dijalankan teman-teman ini tetap berjalan. Kemudian ini strategi yang perlu kita tahu ya, ada level individu, level layanan, bagaimana kita bisa menggugah pemerintah untuk punya kebijakan-kebijakan. Contohnya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan dia tidak bisa bekerja sekian lama, bagaimana dia mendapatkan bantuan sosial. Ini kerjasamanya nanti dengan William dan teman-teman ya di bidang kesejahteraan sosial ya. Kemudian bagaimana memperbaiki institusi. Institusi itu menghasilkan layanan yang terstandar ya.
banyak panti-panti yang mungkin selama ini kita lihat kayaknya belum memenuhi standar. Bagaimana kita bisa mengadvokasi mereka untuk bisa memberikan layanan sesuai standar. Bagaimana melatih staf-stafnya supaya mereka punya sustainability, punya energi yang panjang. Jadi training for staff ini menurut saya agak unik ya, karena bekerja di bidang kesehatan mental itu kita nggak boleh pakai baterai alkalin ya. Kita butuh baterai energizer teman-teman. Ya, kita butuh baterai yang jangka panjang, yang tidak berhenti dalam 3 tahun, yang tidak berhenti dalam 5 tahun. Kita butuh layanan atau program yang bisa berjalan 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan seterusnya. Kemudian untuk level masyarakat, ini juga terkait dengan kebijakan-kebijakan di level parlemen gitu ya, bagaimana kita bisa menyuarakan kepada wakil rakyat bahwa kebutuhan tentang layanan kesehatan mental ini perlu lebih ditingkatkan lagi ya, perlu diperhatikan lagi, perlu banyak mendapatkan anggaran dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bergerak di bidang politik dan mau melakukan advokasi di level ini. Kemudian level public opinion, seberapa banyak dari kita yang menulis di surat kabar, di Kompasiana, di detik.com ya, di luar sosial media kita supaya impact-nya jadi lebih banyak dari apa yang sudah kita lakukan dan berkembang lagi. Ya. Nah, ini saya ambil dari sebuah buku tentang rehabilitasi psikososial ya. Jadi kalau kita lihat di sini, layanan pendukung kesehatan mental itu bisa bermacam-macam. Dari social services, kegiatan rehabilitasi kinerja ya, latihan-latihan kerja BLK ya, ketenaga kerjaan, termasuk layanan kesehatan mental psikiatrik ya, termasuk layanan perumahan ya di sini. Apakah dia mendapatkan bantuan dana untuk hidupnya sehari-hari, apakah dia punya kayak semacam panti yang bisa membantu dia untuk pemulihan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kebutuhan jejaring kita harus seperti ini gitu. Dan ini saya contohkan, ini adalah sistem kesehatan mental di Thailand, teman-teman. Ya, kalau kita lihat di sini, yang sebelah kiri ini grup kesehatan. Tapi yang di sebelah kanan ini yang di luar kesehatan. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa sebetulnya yang grup di luar kesehatan ini lebih banyak daripada grup kesehatannya. Artinya kesehatan mental ini nggak bisa dikerjakan oleh orang kesehatan sendiri gitu. Di sini ada Kementerian Sosial ya, kemudian ada Kementerian Pendidikan, kemudian ada Departemen Kepolisian, kemudian ada keagamaan ya, kemudian ada NGO, ada asosiasi disabilitas mental ya, mungkin perhimpunan-perhimpunan seperti KPSI, Bipolar Care Indonesia dan lain sebagainya, dan ada grup keluarga dan grup advokasi. Jadi bisa kita lihat ternyata jejaring ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Sehingga sebagai rangkuman ya, kita lihat di sini gap layanan kesehatan mental itu kalau saya boleh memetakan dengan fishbone diagram ya. Yang pertama dari hal measurement, apakah program kita berhasil? Kita tidak bisa mengatakan program kita berhasil kalau kita nggak punya data. Kita nggak bisa mengatakan ini berhasil kalau kita tidak bisa menunjukkan tren keberhasilan kita. Jadi kita perlu data. Data tentang kondisi kesehatan mental, data tentang ketersediaan layanan, data tentang capaian program, data tentang kebutuhan pendanaan, distribusi pendanaan ya. Kemudian kita mungkin juga kekurangan instrumen pengukuran. Bagaimana sih ngukurnya? Kita nggak tahu cara ngukurnya seperti itu. Sedangkan gangguan jiwa atau problem kesehatan mental ini kebanyakan adalah problem yang kronis. Nggak 1-2 hari kayak batuk pilek terus sembuh. Rata-rata ini problemnya tahunan ya. Cemas itu tahunan, depresi itu tahunan ya. Dan untuk mengerjakan program kesehatan jiwa ini membutuhkan waktu dan konsistensi. Ini yang tadi saya bilang, kita nggak butuh baterai alkalin. Kita butuh baterai energizer yang tahan lama. Kita butuh baterai yang rechargeable. Ya, dimana kalau kita lowbat, kita bisa merecharge energi kita dan kita bisa kembali dengan energi yang sempurna lagi. Kemudian bekerja di bidang kesehatan mental ini kita rentan burnout. Kita capek secara mental, kita capek secara finansial, kita capek secara waktu, kita mengabaikan keluarga kita mengabaikan orang-orang dekat kita hanya untuk ingin mengembangkan kesehatan mental ya. Jadi kita rentan untuk mengalami burnout. Kemudian kita berhadapan dengan stigma. Ya.
ah kamu nggak usah ke psikolog kan kamu nggak gila, kamu lo nggak apa-apa gitu ya. Udah kamu diruqyah aja, kamu berdoa aja, kamu mungkin kurang iman dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita berhadapan dengan stigma. Organisasi kita berhadapan dengan stigma. Pekerjaan kita berhadapan dengan stigma. Kemudian dari sisi material, pemberi layanan itu sangat terbatas ya kalau itu berbasis rumah sakit. Sedangkan pemberi layanan yang mungkin teman-teman lakukan selama ini, seringkali kita nggak omong-omongan satu sama lain ya. Tadi sudah disinggung sama Kak Jesa ya. Kita harus berkolaborasi, kita harus bernetworking ya. Kemudian informasi layanan kesehatan itu banyak di internet, tapi pertanyaannya apakah informasi itu valid ya? Kemudian informasi tentang provider. Oh, ternyata ada organisasi ini loh, dia memberikan layanan ini, ada organisasi ini memberikan layanan ini. Tapi sama-sama nggak tahu ternyata gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Tabula yang sudah mengintegrasikan kita semua berada dalam satu layar ya, bergabung dalam acara ini. Kemudian problem yang lain adalah pendanaan. Kemudian dari sumber daya manusia, jumlah SDM profesional dan awam terlatih kurang. Rasanya kita harus punya gandengan yang cukup banyak ya untuk meringankan pekerjaan kita. Seandainya mereka itu profesional, komitmennya juga kurang profesional. Jadi bagaimana kita bisa membangun komitmen kepada mereka supaya mereka juga punya hati yang sama, punya baterai yang sama, punya setrum yang sama dengan kita. Jadi kita bisa bergandengan secara jangka panjang. Bagaimana berkoordinasi, komunikasi, dan berkolaborasi. Kemudian dari sisi mesin, training center untuk kesehatan mental ini nggak banyak ya. Kemudian apakah layanan training center itu sudah terstandar? Ya. Kemudian untuk layanan itu apakah layanan online versus offline gitu ya? Karena ada beberapa, saya punya klien-klien yang sudah terlanjur keenakan online gitu, terus akhirnya dia nggak mau offline. Padahal intervensi psikososial ini butuh human touch. Ya, kita butuh berinteraksi secara nonverbal, kita butuh layanan yang face to face ya. Jadi ada nuansa humanistik yang harus kita lakukan. Kemudian dari sisi method ini banyak sekali kekurangan kita ya. Panduan dan alur layanan yang terstandar terintegrasi, kebijakan hukum juga kurang, perlindungan hukum untuk ODGJ dan provider kita mungkin perlindungan hukumnya juga mungkin kurang gitu ya. Kemudian layanan berbasis rumah sakit atau layanan berbasis komunitas. Sehingga menurut saya masalah-masalah inilah nanti yang akan kita isi gitu. Kita bisa mengisi di sebelah mana dan kita saling berkolaborasi. Oh, ternyata ada juga partner yang bisa kita gandeng untuk mengisi sebelah sini seperti itu. Nah, ini adalah slide yang saya ambil dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi upaya yang perlu kita lakukan untuk pengendalian masalah kesehatan jiwa ini tidak hanya kita memberikan layanan intervensi psikososial, tapi mulai dari advokasi, ya, advokasi parlemen, advokasi dinas, kemudian layanan kesehatan jiwa itu sendiri, kemitraan, ini yang kita lakukan hari ini ya, kemudian pemberdayaan keluarga dan masyarakat, dan pengembangan sistem informasi berbasis survei dan penelitian. Ini akan menjadi PR besar buat kita. Karena saya tahu nggak semua orang itu suka penelitian, nggak semua orang suka survei, nggak semua orang itu suka bikin data atau menyajikan data ya. Jadi ini akan menjadi tantangan berat kita, tapi kita harus optimalkan ke depannya. Teman-teman, saya kasih sedikit, ini adalah sebuah guideline yang saya ambil dari WHO. Jadi guideline ini nanti teman-teman bisa download di link ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memberikan layanan kesehatan mental yang sesuai standar dan ini tidak melanggar hak asasi manusia, teman-teman bisa mendapatkan panduannya ini di sini. Dan beberapa, yang saya tahu ada beberapa puluh orang Indonesia yang sudah dilatih untuk quality rights training ya dari WHO, dan itu multidisiplin. Ada dokter umum, ada dokter spesialis, kemudian ada psikolog, ada pekerja sosial, kemudian ada NGO, ada orang-orang dari organisasi customer ya, yang sudah dilatih untuk punya pandangan bahwa layanan kesehatan mental ini harus tetap mengedepankan hak asasi manusia. Jadi mari kita berkolaborasi, mari kita bekerja sama dengan harmonis ya. Saya senang sekali berada di sini dan saya menanti kolaborasi bersama-sama dengan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuka wacana teman-teman
bagaimana ruang lingkup permasalahan kesehatan mental di Indonesia, dan bagaimana kita mencoba mencari celah berdasarkan potensi-potensi yang kita punya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya kembalikan lagi kepada Jonathan. Oke, terima kasih Dokter Uci untuk sharingnya. Tadi lengkap banget ya, model-model data semuanya juga yang mungkin teman-teman di sini butuh sebenarnya untuk jadi validasi, justifikasi layanannya itu sebenarnya tadi udah di-present juga sama Dokter Uci. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab teman-teman. Ini monggo silahkan raise hand kalau misalkan ada yang mau bertanya soal landscape kesehatan jiwa atau kesehatan mental ke Dokter Uci secara langsung. Mungkin seputar layanannya tadi ya, apakah layanan saya menyalahi hak asasi atau enggak gitu ya. Mungkin boleh kalau misalkan mau dari teman-teman silahkan. Oke, di sini ada Kautari dari Sehat Jiwa, silahkan. Habis ini baru Kak Iska ya dari Sanity dan diikuti oleh Karama. Silahkan Kautari. Terima kasih Kak Jonathan. Ya, iya Bu, jadi tadi saya sangat setuju sekali dengan poin terutama mengenai riset itu, karena riset mungkin bukan sesuatu hal yang memang ini ya umum, atau mungkin orang kebanyakan tidak terlalu tertarik dengan riset seperti itu. Nah, namun kalau dari saya sendiri memang dari psikologi itu memang hatinya tuh di riset itu kan, karena dengan data kita bisa tahu trennya dan informasi-informasi terbaru. Jadi pertanyaannya, dengan background saya sebagai lulusan S1 psikologi, kira-kira inisiasi riset yang bisa dikerjakan untuk lulusan S1 itu bisa dimulai dari mana ya, Bu? Oke, baik. Sebetulnya kalau level S1 itu menurut saya riset dasar atau riset deskriptif itu sangat membantu sekali ya Mbak ya. Contoh begini. Dari populasi, taruhlah orang Surabaya yang dia aware dengan kondisi kesehatan mentalnya ada berapa orang, dan berapa orang yang mau seeking help gitu. Jumlah orang yang mau seeking help itu kita nggak tahu loh di Indonesia. Ya, itu contoh sederhana. Jadi riset-riset dasar seperti riset deskriptif itu sebetulnya akan menjadi patokan kita gitu loh. Ketika nanti kita tahu, oh orang Indonesia ini tahu kalau dia mengalami kondisi kesehatan mental, ternyata tidak semuanya mau seeking help. Itu pernah saya lakukan bersama mahasiswa S1 saya gitu ya. Jadi mahasiswa itu tahu kalau dia depresi, mahasiswa itu tahu kalau dia itu cemas gitu, tapi mahasiswa itu tetap enggan untuk datang ke layanan konseling gitu. Nah, dari situ kita bisa mengeksplorasi apa yang membuat mereka tertahan untuk mendapatkan layanan gitu. Apakah dia takut dicap? Ini kalau kita ngomongin stigma nih ya, apakah dia takut dicap? Apakah dia takut biayanya mahal? Apakah dia takut kebocoran? Jadi nanti rahasianya akan dibocorkan sama providernya. Itu hal-hal yang semacam itu kita nggak punya data loh. Sehingga kita bisa memetakan sebetulnya masyarakat Indonesia itu tingkat kepercayaannya terhadap kita itu seberapa, gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu nih masyarakat kita, meskipun kita berbuih-buih mengedukasi masyarakat, masyarakatnya aja, belum tentu loh masyarakat itu percaya sama kita kan, gitu ya. Jadi riset-riset dasar seperti itu akan akan melahirkan sebuah program. Gitu. Oh ternyata tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah terhadap pemberi layanan kesehatan mental. Kendalanya apa? Gitu. Mungkin dia ada pengalaman, oh saya pernah dibocorkan, akhirnya kantor saya tahu kalau saya itu mengalami hal-hal seperti ini. Nah itu sesuatu hal yang nanti akan kita masukkan dalam program kita. Isu confidentiality misalnya. Atau kalau saya nanti ketahuan saya konsul, nanti saya kehilangan pekerjaan saya. Itu berarti kan isunya employment. Berarti kan nanti advokasi kita ke arah employment. Seperti itu. Isu pendidikan contohnya, oh ternyata saya nggak bisa jadi psikolog kalau saya ini pernah depresi misalnya nih gitu. Ya kan? Nah, hal-hal semacam itu nanti akan melahirkan program. Mungkin programnya tidak selalu konseling atau tidak selalu edukasi, tapi program itu bisa jadi advokasi gitu. Gitu. Dan memang sepengalaman saya ya, kita baru bisa advokasi kalau kita punya angka. Gitu. Saya membina Kabupaten Bangkalan itu sejak tahun 2015. 2015 itu Kabupaten Bangkalan itu mengatakan nggak punya kasus pasung. Kasus pasung itu 0.
gitu. Lalu pada tahun 2017 saya memberikan pelatihan kepada programmer kesehatan mental di puskesmas. Ada 22 puskesmas waktu itu. Tahun 2017 pelatihan, tahun 2018 ya, tahun 2018 Dinas Kabupaten Bangkalan berhasil membebaskan 900 sekian orang yang dipasung. Nah, dengan adanya angka hampir 1.000 orang itu membuka mata pemerintah kabupaten pada saat itu. Oh ternyata gitu, oh ternyata di wilayah kerja saya ini banyak yang pasung gitu. Dan orang-orang yang akhirnya dibebaskan pasung itu mereka dari mulut ke mulut. Saya pengen loh anak saya itu bisa bekerja kayak ini. Saya pengen anak saya diobatin seperti orang ini. Jadi ada yang jalurnya bottom up, ada yang jalurnya top down. Dan ini yang bisa menghubungkan ini adalah data. Seperti itu. Jadi menurut saya nggak usah mikir yang muluk-muluk, apa yang ada di sekitar itu Anda deskripsikan, Anda cari angkanya, Anda bikinkan infografis supaya ini bisa mengadvokasi secara sosial media atau mengadvokasi dosen Anda atau mengadvokasi CSR perusahaan-perusahaan yang bingung membelanjakan uangnya gitu ya. Untuk bisa dijadikan program-program kemahasiswaan seperti itu, Mbak. Saya rasa itu mudah-mudahan bisa sedikit memberi inspirasi ya buat Anda ya. Semangat yo, semangat. Terima kasih Bu ya, sangat menjawab. Terima kasih. Oke, thank you buat Dr. Lucy, Mbak Utari. Pertanyaan dan jawabannya kita bisa lanjut ke Kaiska dari Seniti, silahkan. Iya, selamat siang Ibu Azimatul Karimah. Saya Iska Dinda dari Saniti Indonesia. Kami sama seperti komunitas-komunitas lainnya bergerak di bidang edukasi kesehatan mental dan juga pelayanan-pelayanan terkait konseling yang berusaha affordable mungkin, bahkan mungkin gratis juga gitu untuk masyarakat Indonesia. Nah, tadi saya perhatikan presentasinya, ngelihat semua data-datanya, itu yang jadi menonjol untuk saya adalah tingkat persentase tendensi bunuh diri atau bahkan sudah bunuh diri di Indonesia itu tinggi sekali. Bahkan sampai 80% ke atas gitu ya. Dan ini memang di Saniti pun, tim Saniti udah sangat aware dengan kondisi ini gitu. Nah, pernah ada satu kejadian nih Bu, cerita sedikit. Jadi saya coba ngetes semua krisis lain yang ada di Indonesia. Satu-satu saya coba dan tidak ada satupun yang merespon. Bahkan yang dia ini NGO based di Bali pun yang katanya dia bahkan bisa internasional gitu, juga tidak mengangkat gitu. Jadi saya sempat ada di posisi yang wondering gimana frustrating ya? Iya, gimana nasib teman-teman yang lain di luaran sana yang sudah krisis sekali, on the way banget bunuh diri dan tidak ada yang bisa dimintai tolong gitu. Sedangkan Indonesia juga pemerintah nggak ada yang bisa kasih bantuan itu, cuman embel-embelnya aja. Waktu awal pandemi kami ada krisis line 119, ini itu extension 8, padahal tidak ada yang mengangkat satupun. Sehingga di sini Seniti sedang coba ngebangun plan-nya supaya bisa ngebantu di ranah itu, karena kami ngerasa banget ini nggak ada satupun penolongnya. Nah, cuman kami juga kekurangan sumber nih Bu untuk memahami cara menanganinya, karena tidak semua orang capable untuk PFA, untuk menangani orang-orang dengan krisis intervention gitu ya. Ya, betul. Nah, ini kira-kira apakah memang sebenarnya Indonesia tuh butuh ini? Pertama, saya jadi wondering karena kok layanannya nggak ada, apa dirasa tidak dibutuhkan gitu di Indonesia. Lalu kira-kira sumber yang bisa kami manfaatkan untuk belajar banyak tentang hal ini di mana ya Bu? Itu sih. Makasih. Oke. Ya, saya menanggapi dari 2 pengalaman saya ya. Saya punya 2 pengalaman, ini pengalaman personal ya. Yang pertama adalah saya pernah dapat klien orang Indonesia yang tinggal di Singapura, yang dia tentamen suicide di Singapura. Oke. Jadi pada saat dia muncul ide suicidalnya, dia katanya mau terjun dari jembatan di sungai itu. Kemudian yang menemukan dia adalah polisi lalu lintas.
Yang membawa dia ke RSJ, ke NIMH Singapura itu adalah polisi itu. Karena dia nggak punya keluarga di situ. Dan kebetulan dia lagi konflik dengan pacarnya. Jadi ini yang tadi saya bilang bahwa polisi itu dibutuhkan. Itu yang pertama. Kemudian dia berobatlah ke situ gitu ya. Dia rawat inap sekian hari. Pacarnya dia jadi penanggung jawabnya. Kemudian dokter itu menyarankan dia untuk pulang ke keluarganya. Gitu. Yang terjadi adalah jadi sebelum dokter ini mengeluarkan dia dari RSJ, dia mengoperkan ke polisi. Jadi ternyata concern untuk bunuh diri di Singapura itu concernnya tidak cuma milik nakes, tapi juga milik polisi. Nah, gitu. Jadi ini PR kita untuk mengadvokasi polisi sebetulnya ya. Jadi dioperkan ke polisi, polisi ini mengantar dia ke bandara. Dan polisi ini memastikan ada keluarga yang menjemput dia di bandara sebelum dia itu take off dari pesawat. Gitu. Dan pada saat dia nyampe di Surabaya, si keluarga ini report ke polisi itu. Jadi bisa kita lihat bahwa sistem rujukan operan-operan dari tangan ke tangan itu jelas. Dan reportnya itu jelas, tiap rantai itu jelas. Gitu. Kemudian keluarga ini membawa dia ke saya diberi surat rujukan dan saya harus menjawab. Menjawab surat rujukan ini nggak cuma untuk dokternya, psikiaternya di Singapura, menjawab untuk polisi bahwa anak ini sudah tiba dengan selamat dalam kondisi tertangani. Gitu. Jadi aspeknya tidak hanya mental health-nya, tapi safety kalau yang saya lihat di sini. Gitu. Kemudian saya menjawab, saya berikan pada keluarganya. Kemudian ada bukti-bukti yang mereka kirimkan secara chat, secara WhatsApp kepada polisi yang bertanggung jawab sama pacarnya, sama dokternya. Jadi mereka kayak ngeling gitu. Dan pada saat mereka, saya lakukan krisis intervensi, saya lakukan intervensi pada keluarga, bagaimana mensupport anak ini, karena salah satu stresornya juga keluarganya, gitu. Dan pada saat anak ini tinggal di Surabaya, pada waktu itu dia pulang sekitar 10 hari. Pada saat keluarga ini mau mengembalikan dia untuk lanjut kuliah di Singapura, itu operan serupa itu kembali dilakukan lagi, Mbak. Jadi luar biasa gitu loh. Luar biasa, saya ini kayak wow gitu ya. Oh, Singapura tuh bisa melakukan seperti ini ternyata gitu. Oke, itu kasus yang pertama Singapura. Kasus yang kedua, tahun 2016 saya sempat bekerja sama dengan salah satu yayasan di Korea untuk melihat hotline suicide crisis center itu seperti apa di Korea gitu. Jadi hotline bunuh diri di Korea itu dia di bawah dinas kesehatan kota. Karena bunuh diri itu kan angkanya cukup tinggi di Korea. Jadi setiap dinas kesehatan itu selalu punya crisis center. Gitu. Dan Anda tahu yang bekerja sebagai operator untuk hotline itu adalah bukan profesional. Tapi adalah awam terlatih. Wah, menarik. Jadi saya pikir gini, kita harus menduplikasi kemampuan kita itu kepada awam terlatih. Jadi mereka bekerja sama dengan mahasiswa psikologi, mereka bekerja sama dengan mahasiswa keperawatan, mereka bekerja sama dengan mahasiswa kedokteran, dan hotline itu dibikin kayak semacam magang under supervision gitu loh. Ya. Saya ceritakan ya apa yang terjadi di hotline itu. Jadi si mbak-mbak operatornya itu dia tinggal di sebuah kamar. Di kamar itu ada laptop, ada media komunikasi, ada tempat tidur, ada makanan. Dan selama dia bertugas di hotline itu dia tidak keluar sama sekali dari kamar itu. Jadi ada yang providing makanan, ada yang providing minuman. Sehingga dia betul-betul yang 24 jam jagain hotline itu. Kita belum nyampe ke situ mikirnya. Benar. Gitu loh. Betul. Orang yang jadi operator hotline ini kan ya butuh minum ya, butuh makan, butuh tempat tidur kalau dia butuh leyeh-leyeh gitu ya. Dan saya melihat orang itu sangat committed gitu. Dia punya kayak semacam insentif ya. Kalau ada orang awam yang mau voluntarily bekerja di situ itu ada insentif juga dari pemerintah gitu. Berarti kan kebutuhannya training, kebutuhannya adalah sarana prasarana, kebutuhannya adalah kebijakan, kebutuhannya kerjasama dengan institusi pendidikan, Betul. kebutuhannya adalah dana. Gitu.
Dan si mbak-mbak ini dia tahu batasan. Jadi ketika oke Bapak ini kayaknya sepertinya sedang dalam kondisi berat ya Bapak. Izinkan saya untuk menghubungi polsek setempat ya Bapak. Jadi dia tidak hanya menangani sebagai krisis intervention gitu, tapi dia menghubungkan, Bapak di dekat Bapak ini ada polisi yang sudah merespon Pak. Mohon ditunggu 10 menit lagi Bapak polisi ini akan datang ke rumah Bapak. Bapak tetap ngobrol sama saya ya. Jadi mirip 911 tapi untuk suicide gitu. Sekaligus ketika dia menghubungkan ke polsek, itu RSJ terdekat akan datang, puskesmas terdekat akan datang, social worker yang mengampu orang ini akan datang memvisit dia. Itu yang tadi saya bilang bahwa satu orang ini dikeroyok sama beberapa profesi gitu. Saya kayak, ini mimpi yang mungkin nanti akan terjadi 1 abad atau 50 tahun lagi gitu. Iya benar Bu Dokter. Iya betul. Pengen banget sih itu ada di Indonesia, kayak penting banget Bu itu di sini. Nah, tapi gini, saya tahu mungkin hidup kita nggak akan sepanjang itu, tapi saya mau mengoperkan kacamata ini kepada banyak orang, supaya orang itu tahu, oh ternyata kebutuhannya itu sangat sedetail ini gitu loh. Betul. Sedetail ini. Nggak cuman yang kita pikir, oh ya sudah kita mentrain orangnya, tapi kebutuhan makan minumnya bagaimana, insentifnya dia bagaimana, kapasitas dia bagaimana, itu sampai saat ini kan kita belum nyampe ke situ gitu. Itu 2 pengalaman saya yang menurut saya belajar banyak dari pengalaman itu, Mbak. Oke. Iya Bu, paham sih paham. Jadi sebenarnya tapi Bu, apakah mungkin misalnya ada dari pihak komunitas entah dari Saniti atau dari pihak lain yang ingin mewujudkan ini, apakah ada kemungkinan untuk bekerja sama dengan pemerintah atau institusi yang memang bisa cover bantu untuk ini, karena kan mungkin saya kasih contoh sedikit ya Bu, kayak Peduli Lindungi gitu, itu benar-benar di-support banget di kondisi yang memang sangat dibutuhkan, yang sebenarnya menurut saya urgensinya tuh sama, mirip-mirip gitu, cuman suicidal ini dia lebih tidak terekspos pandemik gitu, padahal bahayanya tuh sama gitu. Kira-kira bisa nggak sih Bu, kami tuh yang istilahnya kami masih masyarakat yang bukan punya posisi gitu, bisa bekerja sama dengan orang-orang besar itu untuk mewujudkan ini? Saya kasih contoh ya, kebetulan Kota Madya Surabaya ini sudah mulai. Jadi Kota Surabaya itu punya line emergency itu 112. Jadi yang di 112 itu ada orang puskesmas, ada orang polsek, ada orang pemadam kebakaran, kalau nggak salah Satpol PP. Jadi yang standby di 112 ini bisa menghubungkan dengan provider yang lain, Mbak. Keren. Jadi beberapa kasus bunuh diri itu sudah ditangkap sama puskesmas. Beberapa kasus bunuh diri sudah ditangkap sama Satpol PP dengan ala-ala mereka ya, maksudnya belum ideal, tapi mereka mau merespon aja menurut saya sudah alhamdulillah gitu loh. Betul. Gitu. Dan saya melihat peluang sebetulnya kerjasama dengan kepolisian itu sangat mungkin. Karena selama ini kerjasama dengan kepolisian kan masih di level narkoba saja ya, belum nyampe ke level suicide gitu. Betul, iya. Gitu. Rasanya mungkin gitu. Dan saya sudah share slide saya kepada Arnold ya. Mungkin kalau ada data-data terkait bunuh diri itu mungkin bisa dimasukkan gitu. Kemudian yang saya tahu juga itu Benny ya, bener ya Arnold ya, Benny yang dari Into the Light ya. Ya betul Dok. Benny dari Into the Light ini adalah komunitas yang memang bergerak untuk orang depresi dan suicide. Dia punya banyak data dan dia sudah menggunakan data ini internationally untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Dan dia sudah advokasi sebetulnya. Level advokasinya sebetulnya dia sudah nyampe ke organisasi profesi, baik itu IPK maupun PDSKJ. Mungkin bisa gandengan sama Benny mungkin. Wah gitu. Ya menarik banget Bu. Iya. Bisa dicoba Bu. Oke. Terima kasih banyak Bu. Saya udah langsung dapat kesimpulannya. Matur nuwun. Tergambarkan jadinya. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya. Oke, terima kasih Dr. Uci, terima kasih Mbak Iska ya. Jadi memang sebenarnya pertanyaan dari Mbak Iska, kita juga adanya Tabula Sinergi Awards itu langkah awal dari visi misi Tabula yang pengen jadi enabler juga ya, biar harapannya kolaborasi kayak koordinasi sama pihak-pihak yang mungkin pemangku kepentingan itu bisa
lebih cepat lah terwujud. Kalau tadi Dokter Uci bilang mungkin 50 tahun atau 1 abad ya harapannya dengan Kelamaan adanya ya. enabler kayak gini, inisiasi-inisiasi kolaborasi itu bisa kita percepat lah, harapannya seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita ada satu kesempatan lagi pertanyaan mungkin, boleh ke yang belum pernah bertanya dulu kali ya. Mohon maaf nanti untuk, Mas Rama, Mbak Teh Sifat, kita, kalau misalkan ada pertanyaan buat Dokter Uci bisa, langsung kontak ke email ya. Tadi nanti mungkin bisa disampaikan ya atau di LinkedIn Dokter Uci nanti boleh sampaikan di kolom chat. Ini kita ada dari Halo Jiwa Indonesia, dari, Kak Griselda silahkan. Adakah pertanyaan? Halo halo, cek cek. Kayaknya freeze ya. Ya, kayaknya agak terkendala koneksi. Tunggu sebentar ya. Karena berhubung durasi sampai di 12.30 sebenarnya ya. Kurang panjang nggak sepertinya ya. Nanti kita Karena pertemuan seperti ini langka loh. betul betul. Langka banget. Tadi sekilas dari form evaluasi memang ada apa namanya usulnya atau sarannya perlu lebih sering dilaksanakan. Oke, nanti kita tinjau lebih lanjut. Kira-kira apakah memungkinkan bila kita memang bikin reguler gitu ya. Sembari menunggu Kak Griselda, cek Kak Griselda, apakah ada ya rekan dari Halo Jiwa yang lain juga mungkin betul? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita mungkin bisa kasih kesempatan ke Karama ya. Tadi dari urutan resen Karama duluan. Silahkan Karama, mungkin pertanyaan untuk Dokter Uci. Ya, nggak actually sebenarnya aku mau bahas soal yang Pemda itu sih. Aku short story aja. Maybe share. Aku masih pengen ngasih kesempatan buat Halo Jiwa aja buat nanya. Karena aku udah nanya tadi. Fair enough kan. Ya. Aku mau share gitu soal kayak, kan jadi kita sekarang di Voltus lagi pengen fokus alternatif konseling peer-to-peer ya ibaratnya. Jadi kayak peer-to-peer itu kan konseling susah banget buat dari customer. So kita lagi pengen dari alternatif. Nah sekarang short story aja. Kita sharing platform anonim nih. And kita udah ada sekitar kayak 270 orang yang sharing. Banyak yang sharing soal masalah biasa. Banyak yang masalah sharing yang soal bunuh diri. And aku ada 8 orang bunuh diri. Intent buat bunuh diri. Di platform aku ada 8. And itu serem banget gitu karena aku nggak bisa ngapa-ngapain. Maka aplikasi-aplikasi yang udah gede di Indonesia aja nih yang udah super jet set banget kayak ya kita lah kalian. Itu tuh ibaratnya mereka bilang kalau lu udah ada intent buat bunuh diri kita nggak bisa handle kan ya apalagi kita gitu ya apalagi yang baru mulai kan siapa kita gitu. Nah, aku mau tahu gimana sih caranya kita sebagai orang yang baru mulai nih nge-nekel masalah ini gitu ibaratnya. Apakah ibaratnya kita harus selalu refer masalah ini ke orang lain atau ibaratnya andai kata kita pengen nge-provide solusi kita sendiri kita harus minta izin dulu dari sebuah Pemda or anything like that. Itu aja sih. But you don't have to answer karena ibaratnya ada lain yang mau tanya. Kalau Halo Jiwa mau nanya feel free buat tanya instead. Kalau enggak I'm also happy ibaratnya biasa dapat jawaban. Thank you ya Bu. Dari Halo Jiwa kebetulan ini kayaknya kelempar keluar nih Kak Griseldanya. Jadi mungkin Dokter Uci bisa bantu untuk share jawaban ya terkait dengan pertanyaan Mas Rama yang tadi. Ya, mungkin ini nanti juga perlu tambahan dari teman-teman psikolog ya, teman-teman psikolog yang ini ranahnya juga di area suicide gitu. Jadi kalau dari keilmuan kita, suicide itu masuk dalam emergency sebetulnya. Gitu. Jadi kalau misalnya Bang Rama ini berhadapan dengan kasus suicide, itu sebetulnya jenengan itu sudah masuk sebagai tim satgas, satgas atau tim SAR-nya untuk kesehatan mental gitu. Dan untuk kasus-kasus emergensi itu memang kami secara profesional itu kita ada pelatihannya khusus, Bang Rama. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang memang concern dengan bunuh diri dan merasakan kesulitan, itu pun juga kami rasakan gitu. Sehingga artinya kita membutuhkan training khusus untuk tata laksana bunuh diri atau kita training khusus untuk krisis intervensi atau training khusus untuk pendekatan bagaimana melakukan manajemen long term untuk orang-orang dengan bunuh diri gitu. Jadi kami sangat memaklumi gitu kalau misalnya itu menjadi sebuah kesulitan bersama. Dan disitulah peran referral sebetulnya ya, peran referral.
kami pun begini, saya kebetulan bukan psikiater yang ahli psikoterapi gitu. Jadi kalau ada kasus yang membutuhkan psikoterapi yang lebih advance, itu saya pun juga merujuk gitu. Jadi kembali lagi bahwa kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Oleh karena itu kita membutuhkan satu sama lain. Kalau Bang Rama ini sudah berhasil melakukan early intervention ya, early intervention menurut saya itu sudah sangat bagus. Membuat orang itu tetap bonding dengan flotus.id itu sangat bagus gitu. Karena yang sering kali terjadi orang-orang dengan tentamen suicide itu akhirnya mereka lost dari bantuan kita. Mereka menghilang gitu. Jadi level yang saya appreciate adalah Bang Rama masih bisa mempertahankan itu sambil memaintain relasi dengan orang-orang itu. Kita informasikan, oh di sini juga bisa memberikan layanan untuk suicide attempt loh. Oh di sini aku kenal psikolog yang bisa mungkin bantu kamu. Nah hal-hal semacam itu, providing information itu juga menurut saya juga bantuan ya, gitu. Jadi karena kita tahu keterbatasan kita, akhirnya kita tahu kita membutuhkan siapa untuk membantu klien-klien kita. Saya rasa seperti itu, Bang. Kemudian kalau di Surabaya, ini terus terang kalau di Surabaya setiap puskesmas itu sudah punya psikolog. Jadi ini kabar gembira menurut saya. Gitu. Jadi deteksi-deteksi problem kesehatan di level puskesmas ini sudah mulai ada harapan lah ya, kalau menurut saya ada harapan. Semoga ini diikuti di wilayah kerja teman-teman yang lain gitu. Ya, karena ini kalau kita masuk ke dalam sistem itu akan lebih mudah daripada kita itu mencelat ya, mencelat ini bahasa Surabaya, keluar dari sistem. Jadi bring into the system supaya ini bisa jadi memudahkan kita semua seperti itu. Oke, I think biar summarize biar aku nggak miskom aja sih. So it's kind of okay andai kata aku ibaratnya nge-handle sementara ini kan ibaratnya. Soalnya aku katanya legal harusnya ngelempar ini ke 119 tapi balik lagi tadi ibu sendiri bilang kan terus 119 enggak. Ya. Iya, capek. Iya. Ya udah, gitu aja sih nggak apa-apa, simpel aja kok. Ya, matur nuwun. Oke, thank you buat sharing tadi dari Dr. Uci untuk menjawab pertanyaan Karama ya. Oke, teman-teman changemaker sekalian, thank you atas perhatiannya di webinar sesi kedua. Mohon maaf sekali untuk Q&A-nya kita harus sudahi di sini. Tapi nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi Dr. Uci lewat mana? Dok, mungkin? Oke, saya share nomor HP atau email ya sebaiknya? Bebas. Yang available untuk email, di up aja. Oke. Nah, sembari itu juga teman-teman, aku minta tolong kesediaan untuk mengisi form evaluasi untuk webinar sesi yang kedua kali ini. Kalau misalkan tadi ada yang belum juga, untuk yang sesi yang pertama juga minta tolong untuk diisi ya. Boleh dicek di grup peserta TSA, di situ sudah ada. Dan ini juga emailnya Dr. Uci sudah ada. Mungkin teman-teman kalau yang tertarik untuk follow up lebih lanjut terkait data, terkait dengan informasi seputar kesehatan jiwa, boleh di notes, email, dan nomor handphonenya. Seperti itu, oke. Dan untuk menutup sesi webinar kedua kali ini kita akan foto bersama lagi. Mari teman-teman yang bisa untuk menyalakan kamera, kita bersiap untuk dokumentasi. Oke, siap. Kita akan tunggu terlebih dahulu. Nanti aba-aba nanti akan dari saya. Mas Kevin nanti bisa ikuti ya untuk capture-nya. Oke, di tempat saya ada 2 halaman. Mas Kevin, boleh kita siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan break dulu sampai di 13:05. Tidak apa-apa kalau misalkan mau makan atau meninggalkan, tapi nggak usah live dari Zoom-nya ya. Kita nanti silakan turn off kamera dan turn off mikrofon aja. Nanti 13:05 mohon kembali lagi ke sesi ini untuk ikut di sesi networking ya. Oke, selamat beristirahat teman-teman. Terima kasih. Untuk form evaluasinya juga jangan lupa ya. Terima kasih sekali lagi Dr. Uci sudah menyampaikan sharing di webinar yang kedua. Makasih Jonathan.